Di istana yang megah dan megah, seorang putri sedang tertidur lelap. Dia tidak lain adalah Baby Doll, tetapi pose tidurnya jauh dari kesan anggun. Sebaliknya, dengan penampilan Baby Doll, Suzy, pelayan dekatnya, sangat lembut dan rajin bekerja. Putri, saatnya bangun. Putri, bangun cepat. Putri, 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 Putri. Kamu mengejek saya atau bagaimana? Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Maafkan aku. Maafkan aku. Ini. Maafkan aku. Ambil ini. Maafkan saya. Berani sekali Maafkan kamu. saya. Perhatian! 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 Pangeran sedang mengadakan pesta dansa. Semua orang diundang untuk bergabung. Saat dia melihat Pangeran Simon, Baby Doll langsung jatuh cinta. Jantungnya berdetak kencang tanpa henti. Sangat tampan. Wow. Ekspresi tergila-gila Baby Doll benar-benar tak tertahankan bagi orang lain. Sangat konyol dan lucu. Namun, itu kurang penting dibandingkan fakta bahwa pesta dansa Pangeran Simon sudah mendekat. Siapakah yang akan beruntung dipilih untuk menari dengan sang pangeran di malam yang megah ini? Aku akan ikut pesta dansa putri. Tidak diragukan lagi. Yang terpilih pasti Baby Doll. Dia akan menggunakan kecantikannya yang mempesona untuk memikat Pangeran Simon. Wow. Aku akan menari dengan pangeran. Pangeran! Seseorang seperti Anda berani menari dengan pangeran? Tapi aku mau menari. Saya ingin menari. Kamu tetap di sini. Pergi. Putri! 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 Masuk ke sini. Kamu tetap di sini dan menari sendiri. Pangeran! Putri! 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 Tolong! Tidak peduli seberapa banyak Suzy memohon, menangis, dan memohon dengan sangat, Baby Doll dengan kejam mengurungnya di ruang penyimpanan yang gelap. Dengan kecepatan seperti ini, bagaimana Suzy bisa mencapai pesta dansa di mana Pangeran Simon sedang menunggu? Air mata jatuh dalam keheningan, membenamkannya dalam kesedihan. Sedangkan Baby Doll, dia tetap riang, tidak menyadari kesalahannya, hanya fokus mempersiapkan pesta dansa. Pangeran, tunggu aku. Pertama, Baby Doll membutuhkan riasan yang teliti. Dia mengambil kotak bedak dan mengaplikasikannya secara merata untuk menutupi ketidaksempurnaan dan menyapu leher untuk keseragaman. Dia memilih eyeshadow berkilau dan lipstik yang serasi, menyempurnakan tampilan glamor. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Setelah make up, langkah selanjutnya adalah rambut. Baby Doll menyisir berulang kali. Rambut kusut merusak sisir, membuatnya frustrasi dan kesal. Akhirnya, tidak ingin membuang lebih banyak waktu berharga, dia dengan cepat mengikat rambutnya dengan rapi, menyelesaikan persiapan untuk pesta dansa yang akan datang. Sementara Baby Doll sibuk bersiap untuk pesta, Suzy duduk sendirian di ruang penyimpanan yang gelap dan berdebu. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut. Jadi, Suzy berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu.
Usaha Suzy akhirnya terbayar. Dia bergegas untuk mencapai bola, hanya untuk menghadapi kenyataan pahit. Benar-benar mengganggu rencananya. Aku tidak bisa memakai ini ke pesta dansa. Saat Suzy bergumul dengan situasi yang rumit, dia tiba-tiba merancang rencana untuk membalikkan semua untuk keuntungannya. Lihat, Suzy menemukan beberapa tepung yang digunakan untuk riasan. Setelah mengaplikasikannya di seluruh wajah dan menyesuaikan detail kecil, penampilannya berubah total, terlihat sangat berbeda. Aksesori pada kain berkilauan ini akan menonjolkan wajah Suzy, membuatnya bersinar. Namun sepertinya masih ada yang kurang untuk mencerahkan wajahnya lebih jauh. Untuk hal-hal yang sulit, percayakan pada Suzy. Dia dengan cepat menemukan sesuatu yang bisa menggantikan lipstik dengan sempurna, menjaga penampilannya tetap bercahaya dan menarik. Meskipun prosesnya rumit, memakan waktu, dan agak menyakitkan, Suzy bertahan untuk memastikan hasil yang sempurna. Gaya rambut sederhana ini tidak cocok dengan wajahnya. Apalagi yang bisa Suzy gunakan? Setelah berteriak keras, dia akhirnya menemukan sesuatu untuk rambutnya, sebuah jebakan tikus. Cukup jepit, tahan, dan tunggu sebentar. Dan rambut bergelombangnya langsung mengambil gaya yang sama sekali berbeda. Kembali di Baby Doll, dia dengan hati-hati mencari gaun sempurna di lemari pakaiannya yang mewah. Setelah pemilihan yang cermat, dia akhirnya menemukan gaun dengan warna emas yang harmonis yang cocok dengan riasan cerahnya. Dengan mahkota berkilauan di kepalanya dan perhiasan elegan, Baby Doll siap bersinar. Transformasinya telah lengkap, bersiap untuk pesta dansa malam ini dengan Pangeran Simon. Pangeran akan menjadi Baby milikku Doll saja. sudah siap, tapi Suzy masih belum punya pakaian. Tidak masalah. Dengan kain yang tersedia, dia memutuskan menjahit gaun sendiri. Namun, hanya itu saja tidak cukup bersinar. Untungnya Suzy memikirkan cara untuk membuat pakaian itu lebih bersinar lagi. Dengan bintang berkilauan menghiasi langit-langit dan palu di tangan, Suzy dengan percaya diri menciptakan bintang-bintang indah yang bersinar untuk gaun tersebut. Dia menemukan gaun yang tepat dan dengan cermat memasang setiap bintang, memperhatikan setiap detail. Gaun pesta yang berkilauan itu selesai, siap untuk Suzy bersinar di pesta besar. Lihatlah Suzy, mempesona dalam gaun peraknya yang berkilau. Siapa yang akan menyangka bahwa pelayan kecil ini dulunya biasa saja. Sekarang dia terlihat seperti putri. Ayo pergi ke pesta dansa. Bola yang megah siap menyambut dua gadis cantik, Baby Doll dan Suzy. Bola ini luar biasa. Aku penasaran apa yang akan terjadi malam ini. Dari jauh, Baby Doll terlihat mencolok dan megah. Tetapi hanya ketika dia membuka kipasnya, keindahan sejatinya mengejutkan dan membuat semua orang terkagum-kagum. Pangeran datang. Orang yang dirindukan Baby Doll akan segera muncul. Hai, semuanya. Melihat pesona dan sikap Pangeran Simon, mudah dipahami mengapa Baby Doll langsung jatuh hati padanya pada pandangan pertama.
Siapa yang akan menari dengan saya? Aku. Ini aku. Ini aku. Ini aku. Di tengah kekacauan yang berisik, Suzy muncul seperti seorang putri dari cerita dongeng. Saya, tolong. Dengan keindahan dan kemewahan yang luar biasa, hati Pangeran Simon langsung tertawan, tidak dapat berpaling. Mereka saling pandang dengan penuh kasih sayang, dan dalam momen yang indah itu, pesta dansa terasa hanya milik mereka, dipenuhi suasana manis dan romantis. Dari saat pertama melihat Suzy, Pangeran Simon tahu pasti bahwa pasangan dansanya malam ini tidak lain adalah gadis cantik ini. Bolehkah saya mengundang Anda untuk berdansa? Aku akan senang sekali. Dalam mata terkejut dan terpesona Baby Doll, Pangeran Simon dan Suzy mulai melangkah dengan anggun. Suasana romantis menyelimuti mereka, menarik perhatian semua orang ke pasangan sempurna ini. Tidak mungkin. Mengapa dia begitu cantik? Ini tidak boleh dilanjutkan. Saya harus melukainya. Sifat jahat dan egois Baby Doll terlihat jelas dan dinilai oleh semua orang. Apa yang kamu lihat? Kepo sekali. Baby Doll menemukan cara untuk merusak tarian sempurna pasangan itu. Pita emas di tangannya. Bayangkan, jika panah emas ditembakkan saat ini, segalanya akan menjadi kacau, di luar kendali, mengarah pada situasi yang tak terduga. Hei, kamu! Pangeran! Mengapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Saya tidak bermaksud begitu. Pengawal! Bawa dia pergi! Tidak! Pangeran! Ayo! Bawa dia pergi! Pangeran! Pangeran, jangan khawatir. Aku ada di sini sekarang. Jangan khawatir. Aku di sini sekarang. Imajinasi selalu indah dan sempurna, tetapi kenyataan tergantung pada keadaan. Setelah tembakan tepat, semuanya tampak berjalan sesuai rencana. Lihatlah, segalanya bahkan lebih baik dari yang dibayangkan. Meskipun tidak dalam imajinasi anak bayi, pemandangan di depan mereka benar-benar romantis. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih. Pangeran Simon, tajam dan terampil, segera mengenali siapa yang berada di balik lelucon jahat dan berani ini. Jadi itu kamu! Bukan aku. Berani sekali kamu merusak pestaku! Pengawal! Seret dia pergi! Tidak, Pangeran, tolong jangan. Pangeran, Penjaga, keluarkan dia! jangan, tolong. Udahlah, aku tahu kesalahanku. Pangeran, tolong maafkan dia. Dia merusak bola saya! Tidak bisa dimaafkan! Seret dia pergi! Tidak, Pangeran. Pangeran! Saya bilang tidak ya, tidak! Pangeran! Dia adalah nona muda saya. Dia telah banyak membantu saya. Tolong maafkan dia.
Baiklah kalau begitu. Kamu tidak hanya cantik, tapi juga baik hati. Dan jika kamu memohon untuknya, maka aku akan memaafkannya. Terima kasih, Pangeran. Putri, Pangeran sudah memaafkan. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Suzy! Terima kasih sudah membantu saya. Maaf, karena tidak menghormatimu. Tidak apa-apa. Kamu juga sudah membantuku. Aku sama sekali tidak marah. Senyum muncul di wajah mereka berdua. Dan pada saat itu, mereka secara resmi berdamai dengan bahagia. Baiklah, acara bola berlanjut. Pangeran sedang menunggumu. Saat musik dimainkan, Pangeran Simon dan Suzy mulai menari dengan lembut. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia bersama, tentu saja dengan restu Baby Doll. Di dalam rumah kecil yang lucu, saudara perempuan Suzy dan Baby Doll sedang asik bermain Dress to Impress. Mereka dengan antusias memilih pakaian terbaik untuk boneka mereka, Lina. Gadis emas. Baby Doll menyukai emas, sedangkan Suzy lebih suka perak. Alias silver. Oh, boneka Lina dengan kostum emas sangat cantik. Hei, kostum perak lebih cantik. Emas itu jelek. Emas pasti lebih indah. Warna perak lebih cantik. Emas lebih indah. Warna emas lebih indah. Warna perak adalah yang paling cantik. Saya bilang warna Warna emas. perak adalah yang paling cantik. Saya bilang warna emas. Tapi menurutku perak lebih cantik. Tapi saya suka warna emas. Saya sudah bilang warna perak. Warna perak adalah yang paling cantik. Saya suka warna emas. Warna perak memang paling cantik. Silver. Emas lebih indah. Perak lebih indah. Emas lebih indah. Beraninya kau memukulku? Oh tidak. TV-nya rusak. Itu salahmu. Itu salahmu. Itu salahmu. Itu salahmu. Itu salahmu. Tapi pertengkaran konyol menyebabkan bencana. TV rusak dan tiba-tiba lubang hitam berputar muncul di rumah mereka. Sekejap mata, keduanya tersedot ke dalamnya. Lubang hitam membawa mereka ke tempat yang aneh, namun terasa akrab. Bukankah ini istana Lina dari game tersebut? Di depan mereka duduk seorang wanita kuat dengan penampilan yang aneh. Siapakah dia? Kejutan besar apa yang dia siapkan untuk mereka? Kamu? Siapa kamu? Aku Lina. Dan kau terjebak di kastilku. Kastil Lina? Lina? Tidak. Tolong biarkan kami pergi. Biarkan kami keluar. Jika kau ingin melarikan diri, kau harus menjahitkan aku 2 pakaian pertunjukan. Pakaian? Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Pemenangnya akan diumumkan. Yang kalah akan tinggal di sini selamanya. Tinggal di sini selamanya? Segera, mereka membayangkan dijadikan budak oleh Lina dengan cara yang mengerikan. Saya tidak ingin berada di sini. Anda punya waktu 60 menit untuk menyelesaikan. 60 menit untuk memulai. Tantangan yang akan menentukan apakah mereka pulang atau tinggal di sini selamanya secara resmi telah dimulai. Cepatlah mulai bekerja.
Mereka masuk ke area tantangan dan Lina tertawa terbahak-bahak, berubah menjadi jam pasir untuk menandakan bahwa tantangan telah dimulai. Segalanya tergantung pada sutas benang dan mereka harus bertindak cepat. Aku akan mengalahkanmu. Aku akan melarikan diri dan meninggalkanmu di sini sebagai Mari budak. kita lihat siapa yang menang. Ini adalah pertarungan sengit antara perak Suzy dan emas Baby Doll. Yang ini. NN begitu Baby Doll memilih warna kain yang tepat. Dia dengan cepat membentangkannya di atas meja. Lalu, dia mencari alat untuk mengubah kain ini menjadi gaun emas sungguhan. Di sini ada itu, sebuah senjata laser kuat yang bisa membuat potongan halus. Keahlian menjahit Baby Doll sangat mengesankan. Dengan beberapa potongan cepat, sebuah gaun cantik dan berkilau muncul. Itu sudah selesai, tetapi masih membutuhkan sesuatu untuk menarik perhatian semua orang. Berpikir cepat, Baby Doll mencari alat lain untuk mempercantik gaunnya. Dia mengarahkan busurnya ke matahari yang cerah dan menembakkan panah. Matahari jatuh, dan meskipun sedikit membakar tangannya, itu adalah apa yang dia butuhkan untuk gaun indahnya. Baby Doll memasukkan matahari ke dalam mesin, mengubahnya menjadi manik-manik emas yang berkilau. Ketika dia memasangnya pada gaun, mereka berkilau dengan cemerlang, membuat gaun itu terlihat ajaib. Besar. Sementara itu, Suzy sibuk mencari bahan untuk membuat gaunnya. Tidak seperti Baby Doll yang menggunakan senjata laser, dia memilih pedang tajam. Dengan lompatan kuat, Suzy mengayunkan pedangnya dengan anggun dan akurat. Potongan kain putih jatuh bagaikan salju. Dalam waktu singkat, 2 potongan kain yang sempurna terbentuk. Suzy lalu mengeluarkan jarum kecil dan benang putih bersih. Tangannya yang terampil bergerak cepat, menjahit bagian-bagiannya menjadi gaun yang indah. Suzy meletakkan gaun yang baru saja dia buat pada sebuah manekin. Garis-garisnya elegan dan gaunnya terlihat menakjubkan. Namun, dia merasa ada sesuatu yang kurang untuk menyelesaikan mahakaryanya. Setelah mencari sejenak, Suzy menemukan raket ajaib. Raketnya membentang sampai ke bintang-bintang, dengan lembut menyentuh bintang perak yang berkilauan. Suzy memetik setiap bintang dan membawanya kembali sebagai bahan untuk gaunnya. Setelah cukup, dia menggunakan palu untuk menghancurkan bintang-bintang menjadi debu perak bersinar. Suzy! Kamu berisik sekali. Tinggalkan aku sendiri. Setelah beberapa argumen yang tidak perlu, semua orang kembali ke tugas mereka. Baby Doll mengeluarkan mesin pembuat mahkota. Apa yang dia rencanakan untuk lakukan? Baby Doll dengan hati-hati memasukkan semua bahan ke dalam mesin misterius dan dengan percaya diri menekan tombol start. Mesin itu mengaum, bekerja dengan kekuatan penuh. Dalam waktu singkat, muncul mahkota emas cerah, tepat seperti yang Baby Doll butuhkan untuk kontes. Memakai mahkota dengan bangga, Baby Doll mengenakan gaun emas mengkilap yang berkilauan. Dengan gaun dan mahkota ini, jelas bahwa ia adalah pemenangnya. Sementara Baby Doll memukau, Suzy terus bekerja dengan bintang-bintangnya. Dia menghancurkannya menjadi bubuk halus dan berkilau, lalu meniupnya perlahan, membiarkan kilau perak jatuh ke gaunnya. Gaunnya langsung berubah, bersinar dengan elegan. Suzy tersenyum, merasa sangat puas. Selanjutnya, dia membuat aksesori unik, sepasang sayap perak berkilau.
Suzy dengan hati-hati merakit setiap detailnya, membuat sayap tersebut bersinar layaknya bulan. Ketika dia selesai, dia dengan senang hati menggandeng tangan manekin dan menari dengan ringan. Akhirnya, pakaian putih dan perak Suzy yang menakjubkan selesai, melampaui semua harapan. Jadi, baik pakaian emas Baby Doll maupun pakaian perak Suzy akhirnya selesai. Pakaianku akan menang. Punyaku lebih cantik. Aku pasti menang. Punyaku lebih cantik. Punyaku. Punyaku lebih cantik. Punyaku. Milikku. Milikku, milikku, milikku. Punyaku yang paling indah. Aku akan memberimu pelajaran. Hei, tenanglah. Kali ini, sepertinya Suzy benar-benar bertekad untuk mengajarkan Baby Doll sebuah pelajaran. Dengan hanya beberapa lemparan, gaun indah Baby Doll hancur. Kamu terlalu berlebihan. Baby Doll sangat marah dan memutuskan untuk menunjukkan kepada Suzy perkelahian yang sesungguhnya. Berani sekali kau merusak gaunku. Tidak, tidak. Ambil ini. Dengan cepat, dia meluncurkan bom matahari yang terang yang meledak dengan gemilang, merobek udara, dan merobek gaun perak ajaib Suzy menjadi berkeping-keping. Itu gaunku. Kamu jahat sekali. Jangan sobek bajuku. Pertempuran sengit harus berhenti sejenak karena baik Baby Doll maupun Suzy menyadari satu hal penting. Waktu hampir habis. Yang kalah akan tinggal di sini selamanya. Tidak. Oh, tidak. Baby Doll, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang paling penting adalah melarikan diri. Betul sekali. Ayo kita berhenti bertengkar. Benar, kita harus bekerja sama. Benar. Mereka mengerti bahwa mereka perlu bekerja sama dalam situasi ini. Dengan cepat, mereka memilih beberapa kain yang bagus dan memutuskan untuk mendesain ulang pakaian mereka lagi. Ternyata, rahasianya bukanlah apakah emas atau perak yang lebih baik. Ini adalah tentang memadukan dua warna tersebut secara harmonis dalam desain mode. Sekarang, mereka hanya perlu menambahkan beberapa aksesori untuk melengkapi pakaian mereka. Akhirnya, waktu untuk kompetisi yang akan menentukan nasib mereka telah tiba. Semuanya sudah selesai. Kami siap. Baiklah, kontes akan dimulai. Kini, saatnya bagi Suzy dan Baby Doll untuk memamerkan pakaian menakjubkan yang telah mereka ciptakan. Baiklah. Sekarang silakan kenakan pakaian kalian. Mereka melangkah ke panggung dengan penuh percaya diri. Bagus. Dengan pertunjukan ini, Lina pasti akan senang. Kontestan berikutnya. Bagus. Luar biasa, luar biasa. Bagus sekali, bagus sekali. Kalian berdua hebat. Jadi, kita
Pemenangnya adalah... kalian berdua. Untuk menepati janjiku, aku akan mengirim kalian berdua pulang. Namun ingatlah, kalian harus selalu bersatu. Wajah garang Lina telah menghilang, digantikan oleh senyuman lembut dan hangat. Baby Doll dan Suzy telah berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh Lina. Jadi sekarang saatnya mereka pulang. Oh, ada rumah tercinta mereka yang familiar. Bahkan pakaian mereka kembali normal. Semuanya terasa seperti mimpi. Kami bebas sekarang. Kami di rumah sekarang. Baby Doll, maafkan aku. Aku memperlakukanmu dengan buruk. Saya juga salah. Jadi mulai sekarang, mari kita hidup rukun, oke? Mungkin yang sebenarnya diinginkan Lina bukanlah pakaian pertunjukan, tetapi kedekatan dan persatuan dari saudara perempuan, Suzy dan Baby Doll.